koma. Hari ini hari Selasa tanggal 14 bulan Mei. Kita pelajaran kedua akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak. Oke. Sebelum kita mulai belajar, kita doa bersama-sama ya. Kalian ada yang tahu doa Allahumma inna nas'aluka ya? Tahu? Oke. Ikutin bareng-bareng ya, baca salam dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga kita memulai pelajaran dengan doa. Allah memudahkan dan memberi kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita absen dulu ya. Ada Akmal Fadilan Alisya. Terus Bunga Ayu Lestari, Deli yang Putri, Muhammad Fazril Wijaya. Yang selain Agus siapa yang sakit lagi? Bali. Semoga yang sakit Allah angkat sakitnya dan bisa kembali. Amin. Biar semangat, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Kalau kakak aja bilangnya ya. Kalau Kak Isa bilang tepuk satu, kalian bilangnya yes. Tapi sambil tepuk. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, yes. Beda. Kalau dua, tepuk dua, yes. Gitu. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, yes. Tepuk tiga, asik-asik gitu. Oke. Tepuk dua, Yes. tepuk tiga, Asik-asik. Coba Kak Isna pengen lihat kefokusan barisan 1 dan 2. Tepuk 1, Yes. tepuk 1, Yes. tepuk 2, Push. tepuk 3, Asik-asik. barisan 3 dan 4. Tepuk 2, Push. tepuk 2, Push. tepuk 1, Yes. tepuk 3. Asik-asik. Oke, boleh sekali lagi. Oke, sekarang pelajaran akidah akhlak tentang husnuzon. Sebelum belajar husnuzon, minggu lalu kita udah belajar tentang ulul azmi. Ada yang tahu ulul azmi itu apa? 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 Ya, rasul-rasul pilihan Allah. Apa yang membedakan Rasul ulul azmi dan rasul-rasul lainnya? Benar sekali. Rasul ulul azmi adalah rasul yang diberi tantangan dalam berdakwah lebih berat di antara rasul-rasul yang lain. Nah, banyak teladan-teladan dari rasul-rasul ulul azmi yang bisa kita tiru. Ya, contohnya sikap rela berkorban, sikap berani, sikap jujur, sikap pantang menyerah, ya. Dan ada juga sikap ini, husnuzon yang akan kita pelajari. Husnuzon, ada yang tahu nggak husnuzon itu apa? Benar sekali. Coba Kak, next. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian semua tahu apa sih pengertian dan pentingnya husnuzon dalam kehidupan kita. Terus yang kedua, bagaimana hukum husnuzon kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, hikmah husnuzon kepada sesama manusia apabila kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah bagaimana cara membiasakan diri berperilaku husnuzon. Kak, next Kak. Nah,
pengertian dan pentingnya husnuzon. Tadi benar, husnuzon adalah berprasangka baik. Itu secara bahasanya ya. Jadi, next Kak. Jadi, husnuzon itu dari bahasa Arab, ya, terdiri dari dua kata. Pertama, husnu artinya apa? Baik. Dan yang ketiga, zon artinya dugaan atau prasangka. Jadi secara istilah adalah husnuzon merupakan pemikiran yang positif terhadap manusia lain. Semua ciptaan Allah itu mempunyai kebaikan dan kemanfaatan. Juga setiap manusia itu oleh Allah SWT telah diberi rahmat karunia yang masing-masing berbeda. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu beda-beda, dan cara menanggapi kita sebagai hamba yang harus senantiasa bersyukur adalah dengan berprasangka baik kepada Allah, dan cara menjaga hubungan sesama manusia juga dengan berprasangka baik kepada antar sesama gitu. Dari pengertian ini ada yang masih bingung? Coba Kak Isa mau tanya yang belakang, yang lagi nengok. Nah, apa yang kamu pahami dari tentang pengertian husnuzon? Ini kan secara materinya ya. Nah, kamu nangkapnya kalau mendengar husnuzon, apa yang kamu bayangin? Pemikiran yang positif. Pemikiran yang positif. Terus kalau kamu? Kalau husnuzon, apa yang sudah pikiran? Lalu atau lempar ke temennya? Lempar kemana? Ya, kamu. Kalau husnuzon itu apa? Tapi tahu kan artinya apa? Apa? Kita Husnul yang artinya baik dan zon artinya dugaan. ya, jadi dugaan yang Baik. ya, yang baik. Terus ada yang tahu nggak hukum husnuzon dalam kehidupan itu apa? Kalian pernah kan melakukan husnuzon atau berprasangka baik kepada teman, kepada orang tua, kepada guru kan? Ya kan? Terus hukumnya apa sih? Apa? Fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Kan fardu kifayah tuh biasanya kalau misalkan mau memandikan jenazah, mau menguburkan, ya kan? Kenapa fardu kifayah? Jadi hukum husnuzon ini adalah, coba Kak. Nih, ada dalam surat apa? Al-Hujurat. Coba kamu bacakan Al-Hujurat ayat 12. Kelihatan nggak? Apa? Oh, coba kamu. Tidak nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhunub. Yang artinya coba dibacakan sama kamu. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat 12. Tadi kan husnuzon itu atau berprasangka baik itu kan harus kita terapkan dalam kehidupan ya. Tapi di sini dijelasinnya jauhilah kebanyakan dari prasangka. Nah, prasangka apa yang harus dijauhkan? Benar sekali. Maaf. Jadi prasangka yang buruk atau suudzon ya, yang harus dijauhkan, karena prasangka itu kan masih dugaan sementara, cuma ada di pemikiran kita, belum terjadi. Makanya dalam kehidupan kita, apalagi nih kalian lagi belajar, jangan sampai punya sikap suudzon. Gak bisa ngerjain PR, gak bisa hafalan gitu, susah masuknya gitu. Terus takut ngadep guru, takut ketika disuruh
membacakan Al-Quran atau takut ketika disuruh maju buat dakwah. Nah itu kan cuma prasangka atau kayak bayang-bayang kalian, nggak bisa, takut dilihat orang ya, takut dijelek-jelekin, takut salah. Nah itu prasangka yang tidak boleh, yang harus dijauhkan. Bahkan di sini disebutkan apa coba? Sesungguhnya sebagai prasangka itu adalah dosa. Jadi kita sebagai orang Islam harus yakin segala sesuatu yang ada di kehidupan kita ini, kalau misalkan kita meyakini dan berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan mudahkan. Kan makanya ada yang menjelaskan Allah itu sesuai prasangka hambanya ya. Pernah ada yang dengar? Kalau misalkan kita nih berpikiran positif, pasti akan terjadi hal positif juga. Tapi kalau misalkan kita berpikiran negatif, emangnya mau kejadian negatif itu? Mau gak? Enggak kan? Nah, makanya kenapa kita harus selalu berhusnuzon, berprasangka positif, berprasangka baik, agar hal baik itu juga terjadi pada kita. Gitu ya. Apalagi nih yang mondok-mondok, yang masih nggak betah, lurusin lagi niatnya ya. Karena ini tuh kayak apa namanya, latihan kalian supaya terbiasa melakukan sholat wajib 5 waktu tanpa harus disuruh sama orang tua, tanpa harus diingetin, sehingga kalian bisa sadar, oh sholat itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan umat Islam. Gitu. Terus next. Nah, dan di hadisnya juga dijelasin. Coba bacakan kamu hadis mengenai tentang husnuzon. Dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, aku sesuai bersamaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku, saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kuburan, aku akan mengingatnya di kuburan yang lebih baik daripada itu, kuburan malaikat atau Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini yang tadi udah dijelasin ya, bahwa kita tuh harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Karena kalau misalkan nih aku sesuai prasangka hambaku, aku bersama jika ia mengingatku, jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jadi Allah itu nggak jauh, Allah itu dekat, ada di hati kita. Dan husnuzon, prasangka baik juga ada terletak pada hati kita. Makanya kenapa kalian harus dilatih bersikap husnuzon. Agar apa? Agar ketika kalian mendapat tantangan, oh ini tantangan yang bisa bikin saya lebih baik, itu kalian jadi bisa kedepannya jadi lebih baik kalau kalian berhusnuzon. Tapi kalau misalkan udah sudah dulu, ada tantangan gimana ya, takut salah, takut dimarahin. Nah, tantangan tersebut kalian gak lewati, maka kalian tidak akan berkembang dan bertumbuh gitu. Next Kak. Nah, husnuzon sendiri dibagi menjadi 3 hukumnya. Yang pertama wajib, itu harus kepada siapa? Harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasul Allah. Ketetapan takdir yang diberikan kepada Allah harus kita prasangka baik, bahwa itu adalah skenario yang Allah telah buat untuk kita dan tentunya pasti baik buat kita. Jangan sampai kalian misalkan sakit kayak temennya ya, ada yang bisul ya gitu, bisul kenapa sih gitu ya, kenapa kena bisul gitu. Padahal bisa jadi kalau dia dapat sakit itu adalah cara Allah supaya kita bisa banyak mengingat Allah, supaya dikurangi dosanya, dan supaya kita bisa rehat sejenak gitu. Terus yang kedua sunnah, yaitu husnuzon kepada saudara yang seimannya. Nih kalian seiman kan semuanya? Islam semua kan? Nah, kalian antar sesama teman harus berhusnuzon, berprasangka baik. Kalau misalkan temennya nih ada yang kayak diem aja, gak mau ngomong, kalau ditanya diem aja, jangan
ih kenapa sih orang itu nggak bisa ngomong apa ya, bisu apa ya, jangan kayak gitu. Tapi coba deketin, kamu kenapa, ada masalah apa. Kalau misalkan bisa kamu kasih solusinya, boleh kalian kasih solusinya gitu ya. Jangan sampai kalian menjudge kalau orang itu ngelakuin salah terus salah semuanya. Padahal bisa jadi orang tersebut lagi berproses untuk menyembuhkan dirinya sendiri gitu ya. Ya enggak? Terus mubah itu atau boleh ya. Bedanya sunnah sama mubah apa? Kalau sunnah itu dikerjakan kita akan mendapat pahala, dan mubah itu boleh-boleh saja. Jadi husnuzan kepada sesama manusia pada umumnya. Jadi kalian juga harus tetap bersikap baik dan berprasangka baik kepada orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Baik itu sukunya beda sama kita. Kayak misalkan kalian banyaknya suku Sunda, banyaknya suku Jawa. Tapi kalian harus tetap bersikap baik kepada orang-orang Batak, orang-orang mana lagi, Melayu dan lain-lainnya gitu ya. Next. Dan hikmah husnuzon kepada sesama manusia, yaitu yang satu, menenteramkan hati. Coba Kak Isa mau tanya siapa nih yang bertanya ya? Ini biar makin fokus. Kenapa hikmah husnuzon dapat menenteramkan hati? Tadi kan udah banyak ya dijelasin ya. Kenapa sih kita harus berhusnuzon dalam kehidupan ini? Salah satu hikmahnya yaitu menenteramkan hati. Kenapa? Ada yang bisa bantu jawab? Karena kalau kita berpikir positif deh, kayak anggapannya kita pasti bisa nih lewatin tantangan tersebut, bisa nih lewatin ujian tersebut, dan kita mampu. Hati kita jadi tentram tanpa ada rasa gelisah, tanpa ada rasa sedih, tanpa ada rasa kecewa. Terus yang kedua, memudahkan koordinasi. Maksudnya di sini kalau misalkan kalian lagi belajar, lagi kerja kelompok, nih misalkan ada temennya yang nggak bisa, kalian bantu. Jangan kalian cuma komentar, kamu nggak bisa gitu. Gak usah masuk kelompok sini, nyusahin aja, beban aja, jangan kayak gitu. Tapi harus bantu. Bisa jadi dia emang belum tahu gitu, dan ketika kalian ngasih tahu, kalian juga dapat pahala dan manfaatnya, karena sebaik-baiknya ilmu adalah yang diamalkan. Terus memberikan dorongan kepada orang lain. Ketika kalian memotivasi teman kalian ya, tadi kamu pasti bisa kok gitu, yang ini jawabannya kayak gini, yang nggak tahu ini sebenarnya kayak gini gitu. Jadi bisa numbuhin rasa semangat, motivasi kepada teman kalian juga. Jadi kalian bisa bertumbuh, berkembang bareng-bareng. Apalagi yang dari mondoknya dari kelas 7, anak baru. Kalian harus saling support biar bisa wisuda bareng. Jangan sampai tengah-tengah jalan ada yang keluar pondok gitu ya. Terus memberikan kemudahan untuk berkomunikasi, hampir sama kayak tadi. Dan mendapatkan banyak hal tentang kebaikan dari orang lain. Tentunya kalau orang yang selalu menerapkan berprasangka baik akan selalu bersama orang-orang baik juga ya. Kalau misalkan orang itu sujon, coba ada nggak yang mau nemenin? Nggak ada kan? Dia mah selalu mematahkan semangat, dia mah selalu nggak bisa diajak buat nyelesain tugas bareng-bareng gitu, karena pikirannya selalu buruk atau negatif. Terus dan membiasakan diri berperilaku husnuzon. Nih, ketika sedang ujian, kalian suka ada UAS atau UTS kan? Nah, biasanya apa yang kalian rasakan ketika lagi ujian? Apa? Bingung. Bingung itu bagian dari husnuzon atau suudzon? Suudzon. Kenapa bingung? Karena bingung. Iya, jadi itu bagian dari suudzon. Maka bagaimana cara menerapkan husnuzon ketika ujian? Kalian harus belajar malamnya.
Kalian harus bertanya kalau kalian gak tahu. Terus ketika kalian sedang mengisi soal-soal ujian, kalian harus yakin sama diri kalian bahwa ini yang aku bisa dan ini jawaban jujur aku. Jangan sampai ujian pengen mendapat nilai besar tapi dengan hasil menyontek. Nah, ketika mendapat kesempatan, cara menerapkannya misalnya kamu ditunjuk jadi ketua kelas, apakah langsung mau? Mau enggak? Enggak. Kenapa enggak mau? Kan itu kesempatan, kamu bisa memimpin anak-anak kelas di sini. Kan sebuah kesempatan. Kenapa enggak mau? Karena takut. Takut apa? Emang teman-teman di sini pada galak sama dia? Takut gak bisa, takut gagal. Takut gagal. Padahal itu apa tadi? Iya, kesempatan. Dan berprasangka atau menduga-duga adalah bagian dari dosa. Gak boleh kayak gitu. Maka ketika ada kesempatan, kamu harus mencoba. Terima aja kesempatan itu. Bisa jadi kamu dapat pengalaman, ya, dapat pengetahuan, dapat wawasan, gitu. Terus ketika mendapat cobaan, nih, ketika mendapat cobaan, aku tanya, siapa ya? Ini ya. Nih, ketika mendapat cobaan, misalnya, ya. Ada korban kecelakaan si Pina. Almarhumah ya. Nah, misalkan si Pina itu saudara kamu. Ini mah misalkan saudara kamu. Kamu lagi di pondok, kamu santri bukan? Nah, sebenarnya kamu santri di sini. Otomatis kamu cuma ada teman-teman dan ustaz dan ustazah. Ketika mendapat kabar saudara, oh ada yang meninggal, apakah kamu sedih? Apakah kamu sedih? Apa? Jadi ketika ada saudara atau yang meninggal ya, kita sedih boleh aja, manusiawi ya, kita ditinggalin saudara. Tapi yang nggak boleh itu ketika berlebihan. Ketika kita menangisi sanggukan, sampai teriak-teriak, itu yang nggak boleh. Karena kan manusia diciptakan dan akan dikembalikan. Kita semua juga nanti bakal ada waktunya, ya kan? Gitu. Jadi setiap cobaan, baik itu tentang tadi atau cobaan apapun itu, bakal akan mendapatkan hal indah nanti. Ketika kita mampu, ketika kita berusaha melewati cobaan tersebut. Tapi beda halnya ketika kita malah menghindari cobaan tersebut. Yang ada, masalah itu bakal nambah lagi, problem itu bakal ada lagi, dan kita jadi orang yang putus asa. Sedangkan Allah membenci orang-orang yang berputus asa. Nah ini mungkin ini ya, cara-cara lainnya bisa dibaca oleh kamu tiga-tiganya. Satu, tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat. Memperluas rasa syukur, sabar, dan tawakal. Memperluas rasa syukur dan tawakal. Ini ada gak? Kan yang ini sama ini tadi udah banyak dijelasin ya. Nah, kalau memperluas rasa syukur, sabar, dan tawakal ada kaitannya nggak sama husnuzon? Ada? Ada gak? Apa nggak ada kaitannya? Atau dua hal yang berbeda? Ada. Kenapa ada? Karena ketika kita diberikan sebuah apa ya namanya hadiah gitu ya, kabar baik, dan kita mampu mensyukurinya, maka sebenarnya ketika kita mampu bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Tapi ketika kita sebaliknya berdusta atau tidak bersyukur, maka kata Allah, azabku sangatlah
Sedih. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur dalam kehidupan kita. Alhamdulillah di sini santri-santrinya setiap hari baca roti, setiap hari ngamalin surat Al-Waqiah, Al-Mulk, terus surat apa lagi? Ar-Rahman, terus ngamalin ngamalin sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib ya. Kalian harus bersyukur di sini. Coba kalau misalkan di luar, ada nggak yang ngingetin kayak gitu? Nggak ada kan? Bahkan orang tua aja cuma dek sholat, tapi nya kadang-kadang nggak sholat ya. Maka kalian kalau ada di pondok itu harus banyak-banyak bersyukur. Kayak pokoknya nikmat banget jalanin hari-hari di pondok. Terus yang kedua sabar. Ketika mendapat ujian, ketika ada sesuatu yang bertentangan sama hati kita, kamu harus sabar. Kamu harus berprasangka baik. Ini mungkin ujian yang Allah akan kasih, dan nanti yang tadi udah dijelasin lagi, nanti akan mendapatkan hal yang indah ke depannya. Dan tawakal kita harus senantiasa ketika udah berdoa, udah berusaha, udah berprasangka yang baik, kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Nah, sebelum ini terakhir ya. Jadi Kak Isna ada ini. Ini kalian buat kelompok. Tapi kelompoknya yang cewek jadi satu kelompok 5 orang, dan yang cowok kalian hitung. Ini ada berapa orang? 20 pas. Berarti yang cowoknya hitung 1 sampai 5 berulang. Ya bisa, bener ya. 1 sampai 5. 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang angka 1 kumpul dengan yang angka 1, yang angka 2 kumpul dengan angka 2. Dan terakhir kamu angka tadi terakhir berapa? 4. Kamu 4. Berarti kamu 5. Ayo, boleh di belakang, boleh di depan. Tapi kalau bisa buat lingkaran. Ayo yang perempuan, ini dari satu kelompok. Oke, Ini kelompok berapa? Angka berapa ini? 3. Sini coba perhatikan. Ini 3 cuma bertiga. Ini berapa orang? 3. Berarti ini over sini 2 orang aja kan? Udah jadi 5. 2 orang kesini. Ini 1, 2, 5. Ini. Itu ada yang dulu. Jadi ini kalian bisa menemunya sini. Nanti ya, sini nanti kalian tulis nama kalian. Ada pengertian kalian. Kalian udah paham. Sini hukum husnudzon yang kalian tahu, cara membiasakannya, menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya gimana. Dan hikmah husnudzon terakhir, kata-kata bagus dari kalian dengan materi. Oke? Ada mau ditanyain? Nanti kan? Ini yang terakhir. Sini. Sini.
kalian husnuzon. Jangan terpaku sama materi, tapi apa yang udah kalian pahamin. Hukum husnuzon yang kalian udah tahu. Cara membiasakannya dalam kehidupan semuanya. Kata-kata bagus dari kalian. Oke, silakan kerja kelompok atau kerja bersama-sama ya. Jangan ada yang Terus Ayo bareng-bareng semuanya kasih pendapat. Saya wajib mau menerima ada yang masih bingung nggak? Ada yang nggak tahu? Atau enggak bagi tugas biar semua yang mengerjakan. Bagi-bagi tugas. Jangan takut salah. Di sini nggak ada jawaban benar atau salah. Semuanya belajar bareng-bareng. Jadi jangan takut salah, oke? Baca lagi tulisannya. Nanti ada misteri card. Kartu misteri. Kartu misteri. Dua, satu. Oke, udah. Ini udah selesai. Kita baca lagi. Baca jawabannya nanti jangan sampai. Ayo sama. Semua. Oke, udah semuanya. Sini dulu perhatikan kakak di depan. Oke. Kalian dari setiap grup gambreng. Tahu kan gambreng? Nah, yang kena atau beda yang lain. Yang pertama kena satu orang maju ke depan. Tapi cuma satu, oke? Ngerti gak? Kalian gambreng setiap kelompok. Nah, misalkan yang satunya ada yang berbeda. Nah, itu yang kena dan maju ke depan. Oke? Ayo kalian sini dulu ya. Ayo. Apanya? Ini ke orang tua aku sama mertua apa itu kan aib diri dia sendiri Ya, kamu dapat kertasnya jangan lupa di kelompoknya. Ada yang tadi ayo maju ke depan. 1 sampai 3. 2 setengah. Dan baca-baca aja.
Oke, yang lainnya fokus ke depan ya. Perhatikan teman-temannya. Jadi, ini ada misteri card. Misteri card itu apa? Kartu misteri. Di dalamnya ada question. Ada yang tahu question itu apa? Benar sekali. Ada pertanyaan. Dan setiap orang milih satu orang satu. Balik apa? Seperti Indonesia. Unik. Apa dia? Oke, dengarkan temannya. Yang pertama, kamu siapa namanya? Tidak dapat misteri kartu. Pertanyaannya apa? Apa manfaat husnuzon ketika sedang mengerjakan ulangan di sekolah? Kamu yang menghargai orang lain. Tidak memberi jawaban kepada orang lain. Tidak memberi jawaban kepada orang lain. Husnuzonnya di mana? Husnuzonnya kamu percaya sama diri kamu sendiri kalau itu jawaban yang aku sudah rasa sudah benar, sehingga tidak memberi jawaban kepada orang lain. Karena ketika sedang ujian bukan waktunya ngasih bantuan lagi ke orang lain, tapi kita fokus. Perhatikan ke depan yang di belakang. Tapi kita fokus sama diri kita untuk seberapa paham kita sama materi yang udah dipelajari. Oke, tepuk tangan buat Riza. Terus ini, siapa namanya? Pertanyaannya, bagaimana menerapkan sikap husnuzon? Husnuzon. Udah. Oke, tepuk tangan buat Dedi. Sulit. Udah sulit kan? Yang kalah. Ayo. Siapa namanya? Umar ya? Apa yang Anda pahami tentang husnuzon? Apa yang Anda pahami? Saya pahami tentang manfaatnya, isinya, maupun pengertiannya. Pengertiannya itu apa? Terus yang berarti baik dan yang berarti dugaan. Oke, tepuk tangan buat Umar. Zidan dapat misteri kata apa? Apa jadinya kalau kita selalu berprasangka buruk? Gimana kalau kita selalu berprasangka buruk atau suudzon? Kan dari tadi ngomonginnya husnuzon terus kalau kita suudzon gimana tuh? Yang menimbulkan permusuhan. Akan menimbulkan permusuhan karena perselisihan pendapat. Terus satu lagi. Ketika kamu dikasih kesempatan jadi presiden Amerika, terus kamu gak mau, saya gak mampu, karena kamu berprasangka tidak baik, yaitu kamu gak percaya sama diri kamu. Jadinya gimana? Jadinya kamu melewatkan kesempatan tersebut dan tidak akan mendapatkan pengalaman dan wawasan yang baru. Tepuk tangan. Oke, bisa kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Oke. Udah mau guru nih. Sudah. Karena di sini misteri cardnya saja, jadi Kak Isma panggil random
menurut nomor absen. Sekarang tanggal berapa? 14. Kita lihat absen 14 itu namanya siapa ya? Mikhail Ahmad Al-Fausar. Ada atasnya. Ihsan Muhammad Bayu. Gak ada. Bawahnya Mikhail Muhammad Fazril. Pilih mana? Apa coba menghadap ke temannya? Dapat pertanyaan apa? Nah, jelaskan perbedaan hukum husnuzan. Tadi hukum husnuzan ada 3, yang ke 1 apa? Butuh bantuan? Butuh bantuan. Tunjuk temannya yang sekelompok. Panggil namanya. Siapa? Bayu. Bayu maju. Ayo Bayu maju. Bayu. Ini kamu tunggu dulu ya dulu. Ada 3, yang ke 1 tadi apa? Husnuzon. Tahu nggak? Kalau nggak tahu 1 kali lagi bantuan. Kalau lagi 1 kali nggak tahu dapat hukuman. 1 orang bantuan siapa? Maju. Jangan cuma Elan, 3 hukum husnuzon. Yang pertama adalah apa? Tahu. Coba dari teman-teman ada yang tahu 3 hukum husnuzon? Ini kamu dulu. Yang pertama, wajib itu kepada siapa? Pintar. Terus yang kedua, ada yang tahu lagi? Kamu. Sunnah itu kepada siapa? Lihat, pintar, kepada teman-teman yang beriman. Yang ketiga, satu lagi. Ini udah. Tadi siapa itu? Kamu. Mubah kepada siapa? Kepada umumnya semua orang ya. Jadi tadi udah dikasih tahu sama temennya. Ada 3, yang 1 apa? Wajib. Mana nih yang kompak? Wajib kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, kepada siapa? Rasul. Kepada teman seiman, saudara seiman. Yang terakhir apa? Depannya kepada siapa? Boleh nggak husnuzan sama orang Kristen? Boleh. Kepada umumnya siapapun, agama apapun, kita harus berprasangka baik. Oke dulu. Enggak. Kan tadi mereka nggak bisa jawab ya. Tadi aku bilang hukuman. Hukumannya apa ya? Baca surat. Surat Al-Kausar. Gitu ya. Jadi materi yang kalian udah pelajari tadi ada yang mau ditanyakan atau belum dipahami? Cukup semuanya? Cukup. Nah, jadi jangan lupa ya, kita harus senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik kepada hal apapun dan kepada siapapun. Gitu, oke? Jangan sampai kita suudzon, berprasangka baik yang akan menghambat perkembangan dan kemajuan diri kita sendiri. Gitu, oke? Karena jamnya sudah habis, kita cukupkan dan kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah, semoga pelajaran yang sudah kita bahas
pelajari bisa kalian terapkan dan bisa bermanfaat dan juga kalian amalkan untuk orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.